Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang jauh lebih besar dari negara lain. Menimbulkan dugaan adanya markup anggaran. Di sisi lain, KPK tampak tidak mau gerak cepat untuk mengusutnya. Kira-kira mengapa? Dan berikut ulasannya. Kereta cepat Jakarta-Bandung masih menjadi perbincangan publik. Setelah masalah kerugian yang diderita sementara PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC selaku operator kereta cepat Wush, kini muncul dugaan markup atau penggelembungan nilai pembangunan kereta cepat tersebut. Indikasi awal dari dugaan markup itu adalah biaya pembangunan yang jauh lebih mahal dari pembangunan serupa di negara lain, khususnya China. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pembangunan kereta cepat per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan di China, per kilometer biayanya 17 hingga 18 juta dolar Amerika Serikat. Karena itu, Mahfud MD meminta selisih harga yang mencapai 3 kali lipat itu diselidiki. Harus diperiksa ini, uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini. Atas pernyataan Mahfud itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Mahfud lapor ke KPK. KPK menyatakan akan proaktif jika ada aduan masyarakat. Namun, Mahfud MD menolak permintaan KPK agar dirinya melaporkan dugaan markup pembangunan kereta cepat Wush. Mahfud mengaku dirinya siap jika dimintai keterangan oleh KPK. Lah iya, saya siap dipanggil. Akan memberi keterangan seperti apa, Pak? Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Buang-buang waktu. Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong modal sudah rame duluan kan. Saya ngomong karena udah rame aja. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget, yang punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri mulainya ditetapkan sebesar 5,5 miliar dolar atau sekitar 80 triliun rupiah. Pendanaan utama berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB sebesar 4,5 miliar dolar. Dalam perjalanannya, terjadi cost overrun atau pembengkakan biaya dari 5,5 miliar dolar menjadi 6,07 miliar dolar. Lalu naik lagi ke 7,27 miliar dolar atau 118 triliun rupiah. Selain biaya rata-rata per kilometer yang jauh lebih tinggi dari pembangunan serupa di China, juga terjadi perbedaan yang sangat besar antara harga yang diberikan China dibanding yang ditawarkan Jepang. Biaya yang dibutuhkan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditawarkan Jepang adalah 3,3 miliar dolar. Angka itu jauh lebih kecil dibanding dengan 7,27 miliar dolar dalam realisasi pembangunan yang dilakukan pihak China. Selain biaya pembangunannya yang jauh lebih mahal, faktor lain yang menjadi masalah adalah besaran bunga. Bunga untuk pembiayaan yang disediakan China mencapai 2% per tahun, lalu naik menjadi 3,4%. Sedangkan bunga yang ditawarkan pihak Jepang hanya 0,1% per tahun dengan tenor 40 tahun. Atas dugaan markup atau penggelembungan nilai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, KPK membuka diri bagi siapapun yang memiliki data untuk melaporkan ke KPK. Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini. Namun demikian, KPK sangat terbuka
kepada pihak siapapun yang memiliki informasi, memiliki data, memiliki keterangan terkait dengan perkara ini, silakan bisa menyampaikan kepada KPK. Kami banyak membuka kanal, banyak membuka saluran untuk publik bisa feeding informasi kepada KPK. Bisa melalui email di pengaduan@kpk.go.id, bisa melalui WBS ataupun melalui saluran-saluran pengaduan lainnya. Monggo, kami sangat terbuka. Namun KPK nampak masih belum serius mengusut dugaan markup Wush ini. Ketua KPK Setio Budianto bahkan mengaku masih akan menelaah dugaan tersebut. Langkah selanjutnya masih menunggu hasil kajian awal. Saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Artinya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Gitu. Kalau untuk sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak untuk di penanganan ini? Sudah masuk tahap apa nih? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Pak. Ya. Pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang menjelaskan, jika dilakukan penyelidikan, maka penyelidik akan mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu nanti kalau memang ini penyelidikan, pasti penyelidik akan lebih paham bagaimana peristiwa pidana yang terjadi. Terus kemudian kalau kita bicara ini pasal 2, pasal 3 kan ini menyangkut keuangan negara, tentu itu barang siapanya. Nanti itu kita nggak mikir barang siapanya, mulai dari presiden, menteri semua ke bawah, yang karena di situ kata-katanya barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang negara menjadi rugi dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau disebutkan bahwa ini menjadi tahapan proses yang akan membawa penjelasan-penjelasan ke depan pengadilan atau ke depan penyidik itu akan lebih baik. Kini Danantara sebagai induk PT KAI sedang melakukan perundingan dengan China untuk restrukturisasi utang kereta cepat Wush. Pada saat yang sama, KPK sedang didorong untuk menyelidiki dugaan markup biaya pembangunan kereta cepat yang angkanya jauh di atas pembangunan yang dilakukan di China sendiri. Apakah penanganan masalah ini akan secepat Wush ataukah akan berlarut-larut? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.